Dewan Juri, yang saya hormati kakak-kakak panitia, beserta teman-teman yang saya kasihi. Selamat sore semuanya. Kali ini bersama dengan saya, Maureen Sevia Wayudi dari SMAK Hikmah Mandala Banyuwangi akan membawakan sebuah dongeng yang berasal dari Banyuwangi yang berjudul Asal-usul Kelenteng Hutong Bio. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang subur yaitu Belambangan, hiduplah seorang pemahat yang sangat berbakat. Namanya adalah Kongco Tan Chin Chin. Konon, kapalnya terhantam oleh badai yang besar. Bush, bush. Ia terombang-ambing di lautan, hingga akhirnya ia terdampar di pantai Belambangan dan diselamatkan oleh para nelayan. Kabar kehebatan Tan Chin Chin telah sampai ke seluruh pelosok negeri, hingga akhirnya sampai ke telinga Raja Belambangan. Wahai anak muda, aku telah terpesona melihat karya-karyamu. Sekarang tolong cerahkanlah saya. Siapakah namamu? Haya, nama saya adalah Kongco Tan Chin Chin. Saya berasal dari negara Cina yang ada di utara jauh di sana. Kongco Tan Chin Chin. Mulai sekarang, anggaplah negeri ini sebagai rumahmu, dan anggaplah saya sebagai ayahmu. Oh yo, terima kasih Baginda Raja. Saya akan melayani Anda dengan semangat. Suatu hari, Raja Belambangan memanggil Tan Chin Chin. Tan Chin Chin, saya ingin Anda membuat istana yang megah di Macan Putih. Saya percaya dengan tanganmu yang terampil itu, keajaiban akan terjadi. Fuyo, siap ayahanda. Saya akan segera melaksanakannya. Terima kasih. Dengan semangat, Tan Chin Chin pun mulai mengerjakannya. Tok, tok, tok. Pahat dan palu menari di tangannya. Rakyat-rakyat Belambangan mulai datang untuk melihat keindahan tersebut. Hingga akhirnya, tada! Istana di Macan Putih pun berdiri dengan megah, dengan kokoh. Tiada duanya. Kehebatan Tan Chin Chin pun mulai terdengar hingga ke Raja Mengwi. Ia pada saat itu ingin membuat sebuah istana baru yang lebih megah, sehingga ia memberitakan Tan Chin Chin untuk segera membangunnya. Suatu hari, Raja Belambangan pun memanggil Tan Chin Chin. Tan Chin Chin, Raja Mengwi telah mengundangmu. Beliau ingin kau membangun istananya. Haya, ayahanda, hamba takut akan dikhianati. Tolong izinkanlah hamba untuk tinggal di sini, ayahanda. Maafkan aku, anakku. Namun kita berada di bawah kekuasaan kerajaan Mengwi. Maka engkau harus pergi. Hanya, baiklah, hamba akan pergi. Namun, ayahanda harus bersumpah. Bila hamba dikhianati, maka seluruh kerajaan Belambangan akan tidak diberkahi lagi oleh anugerah selama beberapa generasi berikutnya. Apakah ayahanda bersedia? Aku bersumpah, semoga dewa-dewa menjadi saksi kita. Tan Chin Chin pun berlayar melewati ombak, hutan yang lebat, dan sungai yang deras. Sesampai di Mengwi, ia disambut dengan upacara yang sederhana. Lalu langsung diarahkan untuk mulai bekerja. Tok, tok, tok. Pilah demi pilah dan ukiran demi ukiran. Istana megah mulai terbentuk di bawah tangan Tan Chin Chin yang terampil.
Namun, para penggawa istana mulai iri hati dan mereka memiliki niat buruk untuk mencelakai Tan Jingjing. Mereka mulai menyebarkan fitnah di hadapan sang Raja Mengwi untuk menjatuhkan Tan Jingjing. Raja Mengwi yang penasaran mulai menyelidiki kabar tersebut. Brahmana, aku telah mendengar dari penggawa-penggawa bahwa Tan Jingjing merupakan seorang mata-mata dari Belambangan. Apakah itu benar? Baginda, hamba tidak bermaksud untuk mengucapkan sebuah kata tanpa bukti. Namun, gerak-geriknya terlihat mencurigakan, Baginda. Namun, Brahmana, ia telah menciptakan istana semegah itu. Bagaimana bisa ia menghancurkannya? Hamba tidak bermaksud untuk menjelekkan Baginda. Namun, raja yang bijak adalah raja yang mampu mencegah bencana sebelum semuanya terlambat. Apabila yang kau katakan itu benar, Brahmana, maka engkau harus melenyapkan Tan Jingjing. Buatlah seolah-olah kematiannya merupakan sebuah kecelakaan. Baiklah, Baginda Raja, titah raja adalah mutlak. Keesokan harinya, Brahmana pun mengunjungi Tan Jingjing yang pada saat itu sedang bekerja. Hei Gojo, aku bisa melihat bahwa istana ini akan segera jadi. Bagaimana bila kita pergi ke tepi pantai untuk menghirup udara segar atas hasil kerja kerasmu? Tok, tok, tok. Ke tepi pantai? Oh iya, tentu saja. Mari kita ke tepi pantai untuk menghirup udara segar. Maka Brahmana dan Tan Jingjing pun pergi ke tepi pantai bersama-sama. Namun, di tengah perjalanan, Brahmana mulai gelisah. Ia melirik ke sana kemari dan wajahnya mulai pucat pasi. Namun, Tan Jingjing telah mengetahuinya. Hanya, wahai Brahmana, aku telah mengetahui apa yang raja inginkan dari kamu. Tegas Tan Jingjing. Bagaimana bisa? Apakah kamu benar-benar mata-mata dari Belambangan? Hanya kawanku, aku tidak hanya memahat batu dan kayu, namun aku juga memahat hati dan emosi. Namun, ketahuilah bahwa bila darahku tumpah di tanah ini, maka kerajaan Mengwi dan kerajaan Belambangan akan musnah oleh bencana-bencana yang akan datang. Maafkan saya, Tan Jingjing, namun perintah raja adalah mutlak. Maka laut menjadi saksi bisu dari kematian Tan Jingjing. Tak lama setelah kepergian Tan Jingjing, kerajaan Mengwi mulai terdapat bencana yang terus-menerus datang. Perang pecah di seluruh wilayah dan hasil panen kerajaan Belambangan terus merosot. Seakan-akan keucapan Tan Jingjing menjadi kenyataan. Untuk mengenang jasanya, rakyat Belambangan mendirikan kelenteng Hutong Bio yang berdiri hingga saat ini. Dan pesan moral yang bisa kita dapatkan dari kisah ini, dari dongeng ini, ialah kita harus menepati janji dan sumpah, karena pengkhianatan tidak akan berjalan lancar bagi kita semua. Buah Srikaya, buah keladi. Bunga mawar, sangat wangi. Sekian dari saya, Mama Setia Bayudi.